Ketua Qadir guru kita Dr. Haji Muhammad Rizal Abdillah hadir di tengah-tengah kita, juga yang saya hormati Bapak RT, Bapak Ibu-ibu hadirin jamaah salat maghrib, musalla iman yang saya hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang malam hari ini Allah senantiasa berikan nikmat kepada kita, banyak nikmat syukur, wa'afiyah, nikmat al-barakah serta nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam hari kita selalu hadirkan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah majelis taklim musalla ibadah yang saya hormati, alhamdulillah di pekan ke-63 kita masih bisa hadir di tempat majelis ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malam hari ini keluarga besar Pak Amir sedang jalan-jalan lagi ke pantai, jadi sebagian nggak hadir. Itu kami ngajak yang masih di rumah atau di perjalanan untuk kita sama-sama hadir di musala kita dalam rangka thalibul ilmi atau mencari penambah ilmu wawasan keimanan kita. Baik, insyaallah paparan apa yang nanti guru kita sampaikan nanti kita bisa simak, kita bisa mencerna untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhidi li'ibadihi khirzan wa hisnan wa ja'ala al-baital atiq mathabatan linnas wa amnan wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tashrifan wa tahsinan wa munnan wa ja'ala ziyaratahu wa tawafa bihi hijaban bainal abdi wa bainal adab. Wassalatu wassalamu Muhammadin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi qadatil haqqi wa sadatil khalqi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib musalla Nurul Iman, pengajian rutin setiap hari Ahad kita jalankan, dan ini katanya tadi sudah minggu yang ke-63 Pak Haji ya? Ya. Dan tadi Pak Isarpan berharap supaya yang akan disampaikan ini bisa dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Ini saya juga berharap begitu, karena saya akan membahas sesuatu yang mungkin belum tentu betul kita bisa jalankan, yaitu mengenai rukun Islam yang kelima. Apa itu? Nah. Jadi kalau umroh masih gampang, karena tidak antri, tidak apa gitu. Kalau haji ini perlu perjuangan gitu. Nah, Imam Al-Ghazali, saya akan membacakan beberapa pembukaannya, lalu nanti ya, ayat Al-Qur'annya dan hadisnya terkait dengan pembahasan soal haji. Dan ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin pada jilid yang pertama halaman 240. Ada judul Kitabu Asroril Hajj, pembahasan mengenai rahasia-rahasia haji. Beliau mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kalimat tauhid untuk hambanya sebagai pelindung, sebagai pemelihara, sebagai penjaga. Dan Allah menjadikan Ka'bah Baitul Atiq, rumah yang sangat klasik, rumah yang paling kuno, itu sebagai mathabatan linnas, sebagai tempat beribadah untuk manusia. Ini masih banyak sekali yang ada di sana dan segera bersiap-siap untuk pulang ke Indonesia dan ke negara-negara lain. Bahkan wa amnan, menjadikan Baitullah sebagai tempat berlindungnya rasa aman.
Di dalam ayat memang disebutkan bahwa waman dakhalahu kana amina. Siapapun yang masuk Masjidil Haram itu akan aman. Dan bagi siapa yang baru pertama kali itu insya Allah, apalagi pas melihat Ka'bah, itu insya Allah bisa meneteskan air mata. Saya ingin tanya kepada Pak Izarpan. Pak Izarpan waktu pertama kali melihat Ka'bah nangis, Pak. Iya. Nah, jadi beliau nangis. Bu Anggun waktu kemarin, Bu Nenek Anggun, Bu Kamsi waktu melihat Ka'bah pertama nangis, Pak. Nah, jadi tidak kuat. Pak Makmun waktu melihat umroh atau haji sempat menangis, Pak, enggak? Sedih. Ya. Siapa lagi ya? Pak Rohadi waktu melihat Ka'bah bagaimana perasaan? Nangis ya? Ya, jadi pertama kali melihat, lalu juga pertama kali mau meninggalkan tawaf wada gitu, itu betul-betul berat. Dulu waktu saya haji tahun 2005, kalau Pak Haji Sarpan tahun 2003 ya? 2000. Oh, tahun 2000, 5 tahun setelah beliau berangkat, saya berangkat. Dan waktu itu saya tinggal di sini baru 20 hari. 20 hari lalu saya berangkat. Itu pas suatu hari saya sedang ada di samping Ka'bah gitu, lalu ada seorang ulama dari Surabaya. Saya lupa namanya, tapi saya lihat dari raut mukanya harismanya luar biasa, dan kemudian orang ini memberi ijazah tiba-tiba. Mas sampean dari mana? Saya Tangsel, aslinya Magelang, tapi pengen kesini lagi kan? Karena emang di masa-masa saya mau pulang. Iya pasti, ya. Gini caranya. Coba telunjuk jari sampean itu kamu acungkan ke Ka'bah, di atas Ka'bah, sambil menulis ayat innalladzi faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Itu saya tulis di awang-awang itu, tapi di atas Ka'bah. Itu nanti insya Allah suatu saat akan bisa kembali. Ternyata apa yang disampaikan itu betul, karena kemudian tahun 2006 tiba-tiba saya diajak umroh ya oleh seseorang. Hajinya juga haji kosasi, saya ongkosnya dikasih orang juga hajinya gitu. Ya alhamdulillah. Tapi sayangnya waktu umroh itu saya lupa untuk menulis itu di atas Ka'bah, sehingga apa? Dari tahun 2006 sampai 2026 belum berangkat lagi. Ya, sampai 20 tahun kan ya. Nah, kalau ngintip dari aplikasi haji, saya sudah daftar tahun 2014, nanti akan insya Allah berangkat tahun 2029 kalau dalam aplikasinya, nggak tahu nanti kenyataannya. Ya, mudah-mudahan ini bapak-bapak, ibu-ibu yang belum haji, belum umroh, suatu saat pasti akan bisa menjalankannya. Ya, yakin aja, ya, yakin optimis. Ya, entah dari mana, pokoknya tiba-tiba nanti Allah akan kehendaki itu, gitu ya. Saya waktu ngelihat atau waktu pertama kali mendarat di Madinah, ya nggak percaya aja, ini bener Madinah ini. Artinya nggak percaya itu, kok saya masih ngontrak, gitu ya. Waktu itu baru ada di rumahnya Pak Ferry waktu itu, sudah saya beli tapi masih ala kadarnya gitu waktu itu. Tapi bisa sampai itulah kalau Allah kehendaki. Jadi ada aja jalannya gitu. Nah ini jadi saya iktibar dengan bapak saya yang selalu saja kalau mengajar, membaca kitab, setiap pembahasan soal haji, beliau itu nggak pede untuk membahas, atau sudah pesimis, saya nggak mungkin bisa berangkat. Karena melihat ya buruh tani di rumah, penghasilannya nggak seberapa, lalu sudah tidak mungkin gitu. Akhirnya apa? Memang ya sampai wafatnya akhirnya betul-betul gak jalan, nggak bisa berjalan, walaupun
sudah kami daftarkan tahun 2009 untuk berangkat tahun 2018 bersama dengan kakak saya, tapi tahun 2013 beliau dipanggil Allah. Jadi nanti saya akan membadali beliau karena saya sudah haji, dan syarat untuk menjadi badal memang sudah pernah haji. Itu tahun yang akan datang ini nanti kalau 29 atau 30 begitu, mudah-mudahan masih hidup ya. Mudah-mudahan masih sehat. Ini gara-gara motongin sapinya beretek badan nih. Dikerok ini semuanya. Ya, padahal besok saya harus terbang ke Palopo, Makassar. Dan saya besok nanti mau mohon Pak Surono untuk mengantar ke bandara. Terbang jam 7, jadi harus setelah subuh begitu langsung berangkat. Mudah-mudahan mohon doanya tidak ada halangan apa-apa ya, karena emang lagi agak meriang, tapi ya kita tetap jalani. Mudah-mudahan ini tugas ya. Tugas yang kadang-kadang kalau kita tidak ingat tugas pemerintah, kadang-kadang kita agak malas-malasan. Apalagi Palopo itu perjalanan darat dari Makassar 8 jam. Kalau saya jalan ke sana itu sudah sampai Magelang gitu. Tapi kemudian karena 8 jam maka saya minta untuk perjalanan naik pesawat, tapi pesawatnya ATR, pesawat yang wing itu. Dan kalau lagi terbang dengan 30 orang penumpang lain, itu ngelihat genteng-genteng rumah orang, lihat gunung-gunung deket banget itu. Ya, air di situ harus merem supaya tidak membayangkan hal-hal lain gitu ya. Kalau Garuda, kalau pesawat jarak jauh tinggi terbangnya, jadi hampir tidak ngelihat di bawah. Tapi kalau ini pendek terbangnya. Tapi nggak sependek kemudian menyangkut tower juga. Jadi masih tinggi juga gitu. Nah ini, mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar ya. Rasulullah SAW waktu menjalankan haji, memang beliau haji ya sekali-kalinya dan pertama serta terakhir. Sehingga tadi di dalam pembahasan yang mirip soal ini di Kemang Pratama Bekasi ada seorang ibu yang nanya, Pak, saya dulu waktu muda sebelum ya masih 30-an sekian berangkat haji. Tapi karena waktu itu masih muda, perasaan masih belum sempurna gitu. Apakah saya masih boleh atau apakah masih harus haji lagi? Pertanyaannya begitu. Ya. Pada hakikatnya kewajiban haji hanya sekali seumur hidup. Kalau sudah sekali menjalankan, apalagi sudah di atas 30 kan sudah dewasa berarti. Tapi kalau masih anak-anak itu hendaknya mengulang lagi. Kalau sudah dewasa sebetulnya sekali itu cukup. Dan memang ini betul-betul di dalam ayat Al-Quran soal haji Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan haji untuk manusia ya, untuk manusia wajib menjalankan haji, tetapi dikhususkan man istata'a ilaihi sabila, yang mampu menjalankan, mampu mengerjakannya, jalannya aman. Nah ini istitoah haji itu kalau dalam kitab-kitab ada dua, yang satu bernama az-zadu, yang kedua bernama ar-rohilatu. Jadi ada az-zadu war-rohilatu. Az-zad itu bekal, az-zadu itu bekal, ongkos, termasuk ya bekalnya. Bekalnya itu kalau orang Jawa saya mengatakan sangu, tapi kalau sangu, meser sangu orang Sunda nasi ya. Iya bisa. Nah, jadi sangunya itu ada, lalu juga perjalanannya aman. Ya, perjalanannya tidak terganggu suasana perang dan lain-lain. Jadi ini memang kewajiban khusus, dan bagi yang belum mampu untuk tidak perlu putus asa. Karena apa? Karena memang seandainya pun tidak kesampaian ya belum wajib berarti gitu. Sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, ya, man mata walam yahujja falyamut insya'a yahudian au insya'a nasronian. Siapa
yang kadung meninggal gitu. Tetapi dia tidak sempat haji. Padahal duitnya numpuk. Mobilnya nggak bisa dihitung banyak. Ya, fasilitas duniawinya memumpuni, tetapi kalau dia tidak haji, itu disebutkan falyamut insya'a Yahudiyan atau insya'a Nasranian. Sudah mati aja dah. Mau beragama Yahudi atau Nasrani. Kalau yang mampu dan nggak mampu. Tapi kalau yang memang belum mampu, tidak termasuk dalam cakupan hadis yang dimaksudkan. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini keterangan tentang haji memang bagi yang mampu. Lalu waktu Rasulullah SAW menjalankan ibadah haji yang sekaligus haji pertama dan terakhir, haji wada itu, beliau bersama lebih dari 10.000 sahabat. Sahabat Rasulullah yang sudah banyak sekali itu ikut menjalankan, ikut wukuf di Arafah, dan beliau waktu itu sempat berkurban sebanyak 100 ekor unta. Dipotong sendiri oleh beliau sebanyak 63 ekor unta, sedangkan setelah itu beliau merasa capek dan diserahkannya golok itu kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali meneruskan. Yang berapa itu? 100 diambil 63 masih berapa? 37 yang lain itu yang meneruskan Sayyidina Ali. Nah, apakah Rasulullah SAW berkurban dengan 100 ekor unta itu dari harta beliau pribadi atau dari APBN? Gitu. Jadi kalau memang beliau atas nama negara, itu berarti nggak masalah. Haji kurban dengan duit APBN nggak masalah. Nggak masalahnya kenapa? Itu judulnya bukan kurban, judulnya bantuan sosial hewan kurban, gitu kan? Kan bantuan sosial hewan kurban dikirim ke berbagai tempat, jumlahnya 1098 dengan budget berapa itu? 100 miliar ya? Ya nggak apa-apa, berarti kalaupun nanti masuk surga ya atas nama negara, ya negara masuk surga, gitu. Yang masuk surga negaranya, ya nggak apa-apa, kita ada di dalamnya kan. Nah, berarti negara Indonesia masuk surga, kita masuk surga gitu. Tapi masalahnya kita nggak dapat kiriman sapi ya. Nah, itu hanya untuk masjid-masjid besar, termasuk pondok-pondok pesantren, ya tokoh-tokoh dan seterusnya lah yang punya banyak umat. Antara lain Masjid Fathullah Win Syarif Hidayatullah itu memperoleh bantuan. Dan itulah yang kemarin jadi rame, dibahas banyak orang tentang itu. Para jamaah, Imam Ghazali ketika membahas soal ini cukup detail. Beliau pertama-tama menyebutkan mengenai al-babul awal fi fadhailiha wa fadhaili Makkah wal baitil atiq wa jumali arkaniha wa syaraiti wujubiha. Jadi mengenai fadilah haji, kemudian juga fadilah kota Makkah, fadilah Ka'bah dan lain-lain. Itu beliau uraikan. Lalu dalam sekian banyak hadis itu ada yang menyebutkan, ya, ada seorang sahabat namanya Muwafiq. Itu salah seorang sahabat namanya Muwafiq. Tiba-tiba dia ini karena sudah pernah haji, lalu berhaji atas nama Rasulullah sepeninggal beliau. Jadi beliau sudah wafat, lalu ada orang haji, nawaitul hajja wal umrata anid nabi, begitu. Jadi saya niat haji dan umrah untuk menggantikan atau untuk berhaji, pahalanya saya kirimkan kepada Nabi. Itu ada riwayat seperti itu dalam hadis yang dikutip Imam Ghazali. Itu seketika itu kemudian beliau bermimpi malam harinya. Kamu menghajikan saya wahai Muwafiq? Iya wahai Rasulullah. Ya. Jadi langsung direspon oleh Rasulullah, dihadir dalam mimpinya. Dan kemudian dalam hadis itu dikatakan
engkau akan bersama saya menuju surga kelak, gitu. Jadi itulah ada seorang sahabat. Dengan demikian maka ketika orang menghajikan orang yang sudah meninggal, itu memang ada hadisnya, ya. Orang yang bertanya dulu waktu ketemu Kanjeng Rasulullah, orang bertanya, ya Rasulullah, ayah saya atau ibu saya gitu ya, pengen sekali haji tapi sampai meninggal nggak haji-haji, nggak bisa karena sakit keras dan kemudian meninggal. Bolehkah saya menghajikan beliau? Jadi kalimatnya afa ahujja anha ya Rasulullah, bolehkah saya haji atas nama beliau? Boleh, silakan Anda jalankan. Nah, jadi ini badal haji itu tampaknya yang paling pas itu ya keluarga. Tapi kalau travel haji atau KPIH menerima jasa badal haji, yang menjalankan ya petugas dalam travel itu. Lah masalahnya yang nitip ada belasan orang, bahkan mungkin puluhan. Apakah ada petugas yang sejumlah itu? Itu atau hanya diterima duitnya aja? Nah, itu kalau yang terjadi yang kedua, maka terjadi sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, itulah. Jadi memang soal duit haji atau macam biasanya suka menjadi masalah. Termasuk yang sedang dibahas sekarang ini, ya, kemarin Kementerian Haji dan Umroh hampir menetapkan untuk dam haji tamato itu ada damnya. Damnya itu menyembelih seekor kambing satu orang kira-kira 3 juta atau 3,5 juta gitu. Setiap orang yang pergi haji pasti membayar segitu dan dibayarkan di sana, disembelih hewan damnya ini di tanah suci. Karena memang ada ayat Quran yang mengatakan hadiyam balighal Ka'bah. Ini yang namanya al-hadiyu termasuk dam itu harus ada di tanah suci. Lah, kementerian kepingin sekali dam haji ini dijalankan di Indonesia. Mengingat Indonesia masih banyak butuh keuangan, ya. Dan nyatanya tahun lalu sudah ditetapkan seluruh petugas itu damnya dibayarkan di Indonesia, dikelola oleh Basnas. Ada 6.000 orang. Pas saya bertanya-tanya, pas saya diskusi dengan sekretaris Basnas ketika itu, beliau menyebutkan, ini Mas Subhan Khalid, kebetulan kakak kelas di Jogja, itu mengatakan ini kita sebetulnya belum siap untuk mencari RPH yang siap dengan 6.000 kambing ini. Mana yang siap? Baru petugas 6.000, apalagi seluruh jamaah yang hampir 200.000. Cuman memang kalau seandainya diadakan, itu nanti pasti akan berbondong-bondong peternak kambing dan domba, yang kemudian seandainya itu bisa dijalankan di Indonesia, memang dari sisi ekonomi bisa meningkatkan. Tapi masalahnya jangan ngejar ekonomi sementara ayatnya dilanggar. Nah itu jadi masalahnya MUI masih belum berani atau tepatnya tidak mau merevisi fatwa tahun 2011 mengenai ketidaksahan dam haji disembelih di Indonesia. Itu sudah dinyatakan dam haji tamato tidak sah jika disembelih di Indonesia. Ya. Sedangkan yang 6.000 aja kewalahan, apalagi nanti sampai ratusan ribu. Itu menjadi persoalan. Tapi di sisi lain, di sana juga banyak penyimpangan. Di Saudi juga banyak penyimpangan, uangnya diterima, kambingnya nggak dibeliin. Orang hanya diminta diajak ke tempat-tempat kambing, kadang-kadang itu kambingnya banyak, jadi kambing banyak. Untuk tahu kambing siapa. Itu jadi diterima duitnya, kambingnya dilihatin, motongnya kapan, itu yang menjadi. Artinya kemudian di sana menjadi berpotensi ada pelanggaran juga soal itu, ya, soal dam haji ini. Ada yang berkomentar kalau begitu mafia soal dam yang di Saudi, tolong biar terjadi di sana, jangan dibawa ke Indonesia. Kalau dibawa ke Indonesia lebih parah, gitu.
Karena banyak orang yang suka nilep duit orang kan gitu. Nah itu jadi persoalan juga. Gitu. Jadi adanya pelanggaran tertentu ya, tidak semuanya tentu. Tapi memang katanya Saudi juga kewalahan mendatangkan kambing sampai ratusan ribu kambing sebagai damnya orang-orang yang melakukan haji tamattu ini. Jadi tamattu itu haji yang cara mengerjakannya umroh dulu baru haji. Gitu. Tapi kalau yang ifrad itu haji dulu baru umroh. Jadi setiap orang yang berangkat haji pasti umroh. Tetapi belum tentu orang yang umroh pasti haji. Karena kalau umroh bisa di hari apa saja, bisa di bulan apa saja. Tapi kalau haji selalu di bulan Dzulhijjah. Ya, kalau dalam Al-Qur'an dikatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumi, yaitu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah lalu Dzulhijjah. Nah inilah, jadi ini memang cukup pelik persoalan-persoalan yang terjadi. Lalu bagaimana ada kakak dari besan saya yang meninggal. Itu ternyata ada satu hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan haji atau juga umroh dan ternyata dia wafat gitu ya. Ini hadisnya berbunyi begini. Man kharaja min baitihi hajjan au mu'tamiran famata ujriya lahu ajrul haji wal al-mu'tamir. Jadi ujriya lahu al-hajju atau ajrul haji wal mu'tamiri. Gitu. Ila yaumil qiyamah. Ya. Wa man mata fi ahadil haramaini lam yu'rad wa lam yuhasib wa qila lahu udkhulil jannah. Ini barang siapa yang menjalankan haji atau umroh lalu dia meninggal, maka dia akan diberikan pahala haji walaupun belum sempat, karena meninggalnya kadang-kadang juga belum menjalankan tapi sudah berangkat gitu. Jadi sekalipun belum dijalankan, belum sempurna menjalankan, baru berhasil sampai ke Saudi begitu, itu tetap ujriyalahu ajrul haji al-mu'tamiri. Dia akan memperoleh pahala haji dan pahala umroh sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang meninggal pada salah satu haramain, apa Madinah apa Makkah, lam yu'rad, tidak akan Allah beberkan, tidak Allah akan buka-buka amal kebaikannya atau amal keburukannya, walam yuhasib, dan tidak akan dihisap oleh Allah, waqila, bahkan dikatakan pada orang itu yang meninggal, udkhulil jannah, silakan Anda masuk surga. Jadi ini sebagai ya tentu hiburan bagi orang yang keluarganya wafat dalam suasana sedang haji. Banyak yang paling banyak waktu haji tahun berapa dengan istilah haji ramah lansia. Itu akhirnya karena banyak orang-orang sepuh yang meninggal lebih dari 800 orang. Nah, kalau tahun ini ada yang memantau berapa? Ya. Apakah lebih dari 800 atau mungkin kurang gitu ya. Sekarang ini istilahnya ramah lansia juga ramah difabel. Orang yang haji ada banyak yang penderita atau difabel gitu ya, disabilitas, itu bisa menjalankan dengan fasilitas tentu dengan kursi roda dan lain-lain. Ya. Jadi ini dalam hadis yang lain disebutkan orang ya yang menjalankan haji lalu bisa memperoleh haji mabrur, disebutkan hajjatun mabruratun khairun minad dunya wa ma fiha. Haji mabrur itu akan lebih jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Isi dunia macam-macam, ya harta benda ada macam-macam, pokoknya isi dunia itu masih lebih baik haji yang mabrur gitu. Kemudian wa hajjatun mabruratun laisa laha jazaa'un illal jannah. Jadi tidak ada balasan bagi orang yang menjalankan haji dengan mabrur kecuali pasti balasannya adalah surga lah ini. Jadi haji itu yang ideal memang yang mabrur. Lalu kalau dikatakan atau ditanya haji mabrur itu haji apa? Sebelum mabrur harus mabur dulu gitu.
Karena tidak mungkin jalan kaki kan, harus mabur ke Saudi untuk menjalankan rukun Islam yang kelima, tapi juga harus mengerti ilmunya, mengerti manasiknya, termasuk menjaga adab-adabnya begitu. Jadi kalau haji mabrur itu dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, Imam Nawawi mengatakan al-mabruru huwa alladzi la yukhalituhu ma'thamun. Haji mabrur itu haji yang tidak ternodai dengan dosa. Haji mabrur adalah haji yang tidak terkotori, tercampuri, terkontaminasi dengan dosa. Nah, kalau sampai di situ maksud dosa itu ya secara umum, tapi dalam catatan kaki kitab itu dikatakan walau kana saghiran, walaupun dosanya hanya kecil, kalau sampai melakukan itu susah memperoleh mabrurnya begitu. Bahkan catatan kaki mengatakan di dalam buku yang ada nomornya di bawah itu, pertama-tama dikatakan wa in kana saghiran wa taba filhal, walaupun dosa kecil dan langsung tobat, itu tetap saja menjadi bermasalah kemabrurannya. Nah ini jadi ini mabrur ya gampang, tapi mabur gampang. Yang penting punya ongkos, bisa mabur ke sana. Nah, untuk mabrur itu harus betul-betul steril dari dosa. Nah oleh karenanya saya dulu pernah ada orang ditanya setelah pulang haji masih bau-bau Arab, masih bau-bau dari Makkah. Nggak tahu entah kenapa jawabannya gimana Pak Haji? Wah kapok gua haji, ditipu Arab begitu jawabannya. Masa haji merasa ditipu orang Arab? Kan berarti belum dapat hidayah. Kalimatnya kapok lah, orang kepengen lagi ke sana, tapi dia bilang kapok di depan umum lagi. Nah itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang seperti ini, berarti dia belum bisa melepas rasa egonya, merasa orang hebat, merasa orang berpangkat dan seterusnya. Akhirnya waktu di sana memang yang paling berat itu waktu Armuzna, waktu lebih-lebih yang di Mas'alil Haram atau di Mina, sebelum Mina Arafah, lalu Muzdalifah. Nah, Muzdalifah ini yang dalam Al-Quran disebutkan Mas'alil Haram, itu tidak boleh menutup kepala dan kita pakai kain ihram. Yang tersisa bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak pakai kain ihram, dah kayaknya biasa aja. Karena 4 hari atau bahkan bisa 5 hari tidak pakai sempak, lepek kayak enak banget begitu. Nah, jadi harus sabar di situ, ya karena hanya pakai 2 helai kain ihram. Di situ yang paling berat. Ya, dalam menjalankan haji. Oleh karenanya yang inti haji adalah al-hajju arafah. Haji itu di Arafah. Kalau sampai di Arafah nggak hadir, itu menjadi tidak sah hajinya. Ya. Jadi rukun-rukun haji antara lain yang paling inti wukuf di Arafah. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan suatu saat. Ya. Karena ini memang ada persyaratan-persyaratan yang cukup. Ya. Dari sisi materi, dari sisi ilmu dan lain-lain. Kalau ilmu gampang, yang penting ada ikut bimbingan dan seterusnya. Bapak dan saudara sekalian, ini sudah menjelang Isya. Kalau ada yang ingin berdiskusi soal ini atau soal lain, termasuk soal kurban, gitu ya, boleh disampaikan. Mungkin Pak Mamun mau mengawali, ya silakan Pak Mamun. Ketua kelas. Kalau kurban ini banyak istilah kan, kita jadi bingung sendiri. Saya baca di YouTube itu, ada yang berpendapat kalau memang nggak mampu satu kambing boleh untuk satu keluarga gitu. Karena pernah juga katanya Nabi menyembelih hewan niatnya untuk aku, untuk keluargaku dan untuk umatku. Itu dalilnya Pak Ustaz. Jadi untuk umat ini maksudnya umat yang belum mampu atau tidak mampu sama sekali dalam berkorban dalam seumur hidup. Kemudian ada yang membantah begini Pak Ustaz, bukan begitu caranya katanya. Caranya yang berlaku itu
kalau sholat jenazah itu fardu kifayah, ini sunnah kifayah berlaku. Kalau salah satu keluarga bapaknya atau ayahnya sudah berkurban, sunnah kifayah itu berlaku untuk istrinya, anak-anaknya begitu kan. Jadi sebenarnya kan jadi apa namanya sih, simpang siur kan. Kalau menurut Pak Ustadz sendiri gimana Pak? Baik, jadi terjadi kesimpang siuran kata Pak Makmun. Tapi kalau saya bukan melihat simpang siur, melihat nikmatnya ilmu hukum Islam, semakin banyak wawasan, semakin enak menjalankannya. Gitu. Karenanya kemarin itu dari Jakarta ada yang saya bawa ke Magelang itu ada satu keluarga, padahal hanya kambing, tapi disebutkan 7-7-nya nama keluarga. Saya nggak bantah, maksudnya biarin aja lah. Walaupun seekor kambing dengan nama 7 orang gitu, itu berarti dia untuk bukan namanya, untuk satu keluarga. Boleh, sebetulnya boleh. Ya. Artinya seluruh keluarga. Ya. Kalau tadi ada pendapat yang menyebutkan sebagai sunnah kifayah, ya itu ada pendapat begitu memang. Di antara sekian madhab itu mengatakan ini sunnah kifayah, artinya terwakili dengan seseorang yang sudah berkorban. Jadi di sini juga begitu kenyataannya. Kemarin pas saya baca kurbannya Pak Ismuri untuk satu keluarga gitu, ya sekeluarga Pak Ismuri dan Ibu Sri Mulyati. Tri Muryati. Jadi saya baca, oh iya, berarti boleh ya satu nama untuk seluruh keluarga. Itu boleh. Tapi itu ranking 2. Yang ranking 1 tentu yang satu orang satu. Karena dasarnya itu hadisnya yang disampaikan Pak Makmun. Hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Gitu. Ini kurban dari Muhammad. Berarti kan nama beliau sendiri. Berarti yang paling bagus ya ranking pertama ini yang disebutkan namanya. Jadi tapi kalau kemarin ada Pak Ismuri, ada Bu Istri, ya nggak apa-apa. Mungkin termasuk Ustaz Panda, ya pokoknya begitu disebutkan nggak apa-apa juga. Tapi kalau dalam hadisnya itu ini kurban dari Muhammad, juga keluarga Muhammad. Jadi itu boleh memilih saja. Ya boleh memilih, nggak ada masalah. Selama ini orang menganggap satu kambing hanya untuk satu orang, tidak boleh lebih. Karena kaitannya dengan soal ditunggangi di akhirat itu. Bagaimana kambing kecil ditunggangi orang 7? Ya, kambing kecil ditunggangi 7 orang, bagaimana tuh? Nah, jadi dihubung-hubungkannya ke sana, sehingga satu kambing satu orang. Walaupun juga jarang orang naik kambing ya. Di dunia ini jarang juga, tapi karena di akhirat ya sudah jangan dipikirin. Kalau kita mikirin akhirat pakai otak dunia, budrek, stres kita, gitu kan? Ya sudah Rasulullah bersabda, "Azimu dohayakum fa innahu ala siroti matoyakum." Pilihlah hewan yang besar, yang bagus, yang sehat, karena dia menjadi tunggangan dari di Siratal Mustaqim. Itu hadisnya begitu. Ya. Walaupun hadis ini ya tidak sampai pada sahih ya. Paling dia hanya hasan atau malah mungkin dhaif yang kaitan dengan soal tadi menjadi tunggangan. Sampai karena mikirin akhiratnya terlalu serius, bilang begini, itu kalau patungan juga jangan beda-beda keluarga. Karena nanti tunggu-tungguan, ya. Ini lagi buang air, lagi tunggu-tungguan. Pas mau naik di Siratal Mustaqim nungguin yang lain belum siap, gitu kan. Tapi kalau satu keluarga kompak dari rumah berangkatnya bareng, gitu. Itu ada yang bilang begitu, ya. Tentu jangan terlalu serius untuk mikirin kondisi sana. Sudah korban saja, ya. Jadi ini menjadi diskusi soal itu ya, soal dinaikinya nanti di hari kiamat. Jadi yang paling bagus ya, saya berusaha untuk bagus tahun ini, tapi ternyata tidak cukup juga. Jadi saya hanya 5 orang, yang lain belum sanggup untuk ikut. Jadi atau ikut tempat lain, sehingga
orang lain lagi yang masuk gitu. Jadi saya, kakak saya, adik saya, tapi kemudian yang lain tidak berkesempatan gitu ya. Ahil orang lain. Nanti berarti kalau mikirin soal tunggangannya ya itu nanti tunggu-tungguan gitu. Nah, tapi itu jangan terlalu dipikirin soal. Yang paling penting ya kita berusaha untuk selalu berkorban, dan memang ini bagus ya, walaupun kemarin sampai detik-detik terakhir belum ada kabar, ternyata begitu pelaksanaan 13 kambing gitu ya. Iya. 13 kan ya? 13. Nah, ya. Saya lupa, pokoknya saya beras saja motongnya gitu. Itu golok saya ternyata satu golok itu bisa nebas 13 kambing tanpa ngasah lagi gitu ya. Lah yang sapi memang supaya mantap tetap saya gosok gigi di ini supaya mantap. Itu waktu di sini 2, di Mesir 2, lalu termasuk di Magelang kemarin saya potong cuman 2 ya. Begitu. Jadi pokoknya kita berusaha untuk menjalankan yang bisa, tapi memang dalam menata kehidupan ekonomi rumah tangga itu kan ada istilah skala prioritas. Kalau yang satu untuk membayar kontrakan belum, sementara kepengen beli kambing, ya tentu kira-kira kan bayar kontrakan dulu kan. Nah, jadi begitu, jangan dipaksa beli kambing, jadi kontrakannya dulu atau bayar UKT kuliahnya dulu, ya selesaikan baru itu. Jadi memang begitu dalam hal pelaksanaan kurban. Alhamdulillah tidak ada masalah, berjalan dengan baik, lancar gitu ya, praktis tidak ada persoalan. Nah persoalannya hanya saya waktu pada makan bersama nggak sempat kesini karena apa? Saya ngulain 2 kepala sapi. Bayangkan aja 2 kepala sapi hanya saya karena si Mahathir lagi, Mahathir sama santri nggak bisa kita andelin. Akhirnya saya dan dibatasi waktu karena jam 4:30, 4:30 saya harus pergi ke Rosalia Indah gitu kan. Akhirnya saya nggak. Ngomong-ngomong kemarin makan bersama siangnya. Iya Pak. Yang masak Pak Boni itu dimasak apa? Gulai. Enak juga ya. Enak, tapi sayangnya saya nggak ikut rasan ya, nggak ikut ngerasain. Ya karena di rumah malah akhirnya yang pada sibuk di rumah itu saya beli nasi padang gitu. Karena apa ya? Karena capek. Anak-anak saya suruh bantuin. Yang paling bisa bantuin agak serius ya Labib. Yang lain-lain, apalagi Alvan dia blekeran muntah-muntahnya bau begitu. Nah, jadi begitulah ya, peristiwanya. Baik, ada yang lain? Ini isaknya jam berapa? Tadi Pak Makmun satu kan pertanyaannya mengenai untuk satu keluarga atau untuk satu nama. Yang paling bagus satu nama. Tapi kalau mau satu keluarga boleh, ya, itu boleh. Cuman yang nggak boleh itu begini. Ini berhubung hadisnya sudah mengatakan dari umat Muhammad, saya nggak perlu kurban karena saya pernah dikurbani Nabi. Pernah dikurbani oleh Rasulullah, saya nggak pengen kurban karena Nabi sudah mengorbankan saya atas nama saya, atas nama umat. Saya kan umat Muhammad, dasar pelit. Jadi itu orang yang pelit begitu dalihnya tuh. Ya, jadi tidak ada orang yang ngomong begitu. Tapi kalau ada berarti dia terlalu letterboard. Jadi maksudnya ya tetap kita dianjurkan untuk haji. Karena ada hadis lain tadi, man wajada sa'atan malam yudhi fala yaqrabanna musallana. Yang mampu tetapi yang mau kurban, tolong jangan dekati mushola kami. Jangan ngaku Islam kan berarti keras. Ya. Baik, hal lain kalau masih ada. Ini begini kan, yang pernah Ustaz sampaikan juga. Untuk sapi abdullah untuk 7 orang. Yang lebih abdul lagi 1 orang 7 sapi gitu kan. Iya, yang afdol itu seperti yang dilakukan Pak Prabowo, tapi jangan APBN. itu afdol dan belum ada dalam sejarah. Seandainya 1 orang kurban 1098 ekor sapi, duit pribadi, wah itu luar biasa. Gaji berapa tahun nggak cukup lagi. Nah, jadi yang paling bagus memang 1 orang ya 1 sapi. Yang bagus lagi 1 orang 7 sapi.
Kalau pengen niru Rasulullah, satu orang 100 sapi. Kalau pengen niru Prabowo, satu orang 1000 sapi 98 gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru, tapi nunggu jadi presiden dulu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.